been fighting ways to get away. See you again, see you again. Yo dan halo guys, balik lagi bersamaku di channel Agus Frost. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat series yaitu belajar HTML ya guys ya. Dan di series ini mungkin kita akan membahas dari apa itu HTML, sejarahnya, dan mungkin kita akan membuat sebuah website yang sederhana menggunakan HTML saja ya guys ya. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan HTML ya guys ya. Di sini kita langsung saja ya guys ya. Oke guys, ini ada HTML. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language, yang dimana ini adalah bahasa markup ya guys ya. Jadi dia ini merupakan bahasa markup ya guys ya, atau markup language ya guys ya, bukan bahasa pemrograman ya guys ya. Perlu diingat lagi. Oh ya guys ya, mungkin kalian sudah pada tahu bahasa pemrograman itu mempunyai yang namanya variabel, function, dan juga struktur kontrol seperti pengkondisian, pengulangan, dan lain sebagainya. Kenapa HTML itu disebut markup ya? Karena di dalam HTML ini terdapat beberapa markup ya guys ya, yang nantinya markup tersebut itu kita sebut dengan tag ya guys ya, yang dimana ini berfungsi untuk mengetahui si browser itu untuk menampilkan konten kita ya guys ya. Misalnya kita mau menampilkan sebuah teks ya guys ya. Nah, si teks itu kita harus kasih tahu dulu mau dibuat paragraf kah atau judul kah. Nah, di situ kita menggunakan teks sebuah markup ya guys ya. Atau nanti kita akan buat menjadi link atau yang disebut dengan hyperlink ya guys ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi markup ini untuk menerjemahkan si browser ini ya, untuk menampilkan sebuah konten ya guys ya. HTML ini diciptakan pertama kali itu oleh yang namanya Tim Berners-Lee ya guys ya. Orang ini adalah orang yang berjasa ya guys ya. Saat ini kita bisa mengakses sebuah web ya karena orang ini guys ya, karena ini si pembuatnya ya guys ya. Tetapi selain dia juga membuat HTML dan memajukan spesifikasi HTML ya guys ya. HTML yang pertama, bahkan dia juga menciptakan banyak hal ya guys ya, seperti protokol HTTP, HTML, lalu World Wide Web, dan dia juga menciptakan sebuah web browser pertama, web server, dan halaman web pertama ya guys ya. Jadi gara-gara bapak inilah kita bisa browsing ya guys ya. Selain itu dia juga menjadi direktur sebuah organisasi kontrol yang bernama W3C ya guys ya, atau World Wide Web Consortium ya guys ya. Ini adalah sebuah organisasi yang tugasnya membuat standar-standar untuk segala sesuatu yang ada di web ya guys ya. Nah ini tampilannya ya guys ya. Di sini kita masuk ke menu ini nih, About W3C. Nah ini kita scroll ke bawah. Nah apa itu W3C? Nah ini kalian bisa baca nih ya. Kegiatan utama dari W3C ini adalah untuk mengembangkan protokol dan panduan yang akan memastikan perkembangan dari web ini jangka panjang. Tugasnya cukup mulai bukan ya. Nah, di mana sih W3C itu? Nah, jadi W3C ini tidak mempunyai itu apa ya, kantor pusat ya. Jadi ini mempunyai beberapa cabang ya guys ya, di beberapa wilayah guys ya. Jadi ini orang pintar ya guys ya. Ada 4 tempat. Yang pertama di USA, yang kedua di Prancis, atau yang ketiga di Tokyo Jepang, dan yang ketiga di Beijing China ya guys ya, seperti itu. Nah standar-standarnya itu apa aja yang dibuat oleh ini W3C ini? Kita scroll ke atas. Nah kalian pilih ini standar.
ini. Nanti yang akan kita bahas mungkin ini web design dan aplikasi. Nah, di sini kita bisa buka di sini ya. Nah, ini web aplikasi ini sudah membuat nih, ada HTML, CSS, JavaScript dan grafik ya. Mungkin yang paling banyak digunakan ini HTML dan CSS ya guys ya. Mungkin ketika si W3C ini membuat tag-tag baru atau menghapus tag-tag lama, itu akan berada di dalam sini ya guys ya. Dan si W3C ini akan mengimplementasikannya ya guys ya. Jadi ini kalau ada tag-tag baru atau tag-tag yang hilang, itu gara-gara W3C ya guys ya. Nanti aturan itu akan diimplementasikan. Implementasikannya gimana? Mereka akan membuat aturan baru dan mengimplementasikan supaya bisa diimplementasikan di web browser ya guys ya. Itulah kenapa salah satu alasan jadi supaya kita bisa mengupdate teknologi ya guys ya, yang diupdate ya guys ya. Nah, tapi yang bikin web browser ini beda perusahaan ya guys ya, developernya juga beda. Maka tiap-tiap browser ini juga mengimplementasikan aturan tadi itu berbeda-beda juga guys. Ya, walaupun perbedaannya tidak terlalu jauh juga. Karena itulah kita harus menginstal semua web browser ya guys ya, supaya kita bisa lihat perbedaannya itu ada di mana. Bisa dari tampilan, performa, dan lain-lain ya guys ya. Jadi kalau si HTML punya standar baru, pasti setelah itu web browser juga akan diupdate supaya bisa mengakomodir aturan baru tadi ya guys, standar baru tadi. Nah, ini teknologi HTML ya guys ya, yang mungkin di dalamnya itu ada lagi ya guys ya. Ada CSS dan JavaScript ya guys ya. Jadi ada tiga teknologi ini ya guys ya, punya tugas masing-masing ya guys ya. Jadi HTML ini dibuat untuk struktur sebuah halaman dan menyajikan konten. Lalu CSS ini digunakan untuk menghias sebuah web supaya tampilan web itu terlihat lebih cantik dan lebih bagus. Dan JavaScript ini bisa melakukan banyak hal ya guys ya. Tapi pada kasus kali ini JavaScript yang akan kita gunakan adalah untuk aktivitas ya guys ya, supaya websitenya itu supaya lebih interaktif, bisa mempunyai animasi, slide, dan lain sebagainya. Walaupun di luar dari itu JavaScript juga bisa melakukan hal yang lainnya yang lebih powerful. Jadi tolong gunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sebenarnya HTML juga bisa untuk menghias ya guys ya, untuk mengatur font, warna. Tapi itu akan lebih efisien lagi jika menggunakan CSS ya, karena CSS ini lebih bagus ya, lebih efisien dibandingkan HTML untuk mempercantik atau menghias. Jadi ini bisa diilustrasikan seperti ini ya guys ya. Jadi saya bisa ilustrasikan itu HTML itu seperti sebuah manekin ya guys ya. Ada kepala, tangan, badan, kaki ya guys ya. Dan si ini nih, manekin ini kita bisa menambahkan baju ya guys ya. Mungkin pada hari ini bajunya warna putih, mungkin baju akan ganti warna biru, merah, atau hijau, dan lain-lain ya guys ya. Itu seperti baju, dasi, dan lain-lain itu bisa diibaratkan sebagai CSS ya guys ya, seperti aksesoris ya guys ya, untuk mempercantik ya guys ya. Sedangkan JavaScript gimana? JavaScript selain membuat tampilan lebih menarik, dia juga membuat jadi lebih cerdas ya guys ya. Karena JavaScript adalah programming language yang bisa melakukan pengambilan keputusan, bisa memproses kompleks, dan jadi si manekin ini bisa jalan, bisa bicara, melihat, mendengar. Teknologinya kurang lebih seperti itu ya guys ya. Gunakan sesuai dengan peruntukannya masing-masing ya. Perlu diingat lagi. Nah, selanjutnya apa? Mungkin di video selanjutnya kita akan mulai melakukan coding ya guys ya. Mungkin kita akan melakukan coding website ya guys ya, HTML yang sangat sederhana terlebih dahulu ya guys. Masih menggunakan Notepad ya guys ya, belum menggunakan kode editor. Jadi siapkan Notepadnya, dan mungkin di PC atau laptop kalian mungkin sudah ada Notepad ya guys ya. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini.
Bagi kalian yang belum like video ini sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak like saya jadi semakin semangat membuat video ini lagi guys. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe channel ini sekarang juga, dan jangan lupa menyalakan notifikasinya ya guys ya. Yo, hi guys, my name is Frost Tutorial.